Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan ampunan, kelimpahan hidayah, kelimpahan hal yang positif yang terus mengalir kelak walaupun kelak kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sehat semuanya pagi ini. Hari ini hari Kamis dan besok hari Jumat, hari yang berkah barokah. Dan saya pakai jaket dingin. Ya, mudah-mudahanlah dalam kondisi yang sakit masih diberikan sembuh oleh Allah, yang sulit dimudahkan oleh Allah, dan rezeki kita yang belum terhambat mudah-mudahan segera dilancarkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Hidup satu kali, harus banyak manfaat ke orang lain. Hidup ini satu kali, harus ada hal yang positif kepada kita dan keluarga dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang akan kami sampaikan adalah pada kesempatan ini adab. Adab ini tata cara jika kita sedang bertengkar dengan suami dan istri. Jadi adab ini cara, adab atau cara jika kita bertengkar dengan suami dan istri. Suami, sebuah pernikahan, suami dan istri ini pasti kita bertengkar. Pasti kita bertengkar. Nah, bertengkar ini ada adabnya, bertengkar ini ada tata cara. Supaya kenapa? Supaya masalah yang kita hadapi biar tidak merambah kemana-mana, dan solusinya biar cepat ketemu dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Biar tidak menimbulkan masalah yang baru. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara, ada beberapa adab, ada beberapa tata krama, supaya apa yang kita jalani ketika kita bertengkar kepada istri atau pada suami ini akan tidak menimbulkan masalah-masalah yang lain. Begitu. Ini sudah adab ini banyak dilakukan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat, bahkan oleh orang-orang yang sukses di dalam rumah tangganya. Dan ini penting kami bahas, penting kami sampaikan supaya kita lebih hati-hati. Yang jelas kita tidak akan lepas dari pertengkaran antara suami dan istri. Satu, yang pertama adalah usahakan jangan sampai bertengkar depan umum. Ya, yang pertama usahakan jangan sampai bertengkar di depan umum. Jangan sampai bertengkar di depan umum. Kenapa? Kalau bertengkar di depan umum, kenapa? Ini aibnya kita berdua akan diketahui oleh orang lain. Mungkin ya tidak semudah apa yang kita sampaikan, tidak semudah apa yang kita ucapkan. Namanya bertengkar itu kan tidak mengenal waktu kan, mengenal waktu di rumah atau di luar di mana. Tapi apapun yang terjadi harus saling paham, saling mengerti antara suami dan istri. Caranya bagaimana? Tahan. Ya. Yang istri harus bisa menahan, yang suami bisa saling mengerti, saling memahami. Makanya apa yang menonton ini baik laki-laki maupun perempuan diresapi, ya. Mudah-mudahan bisa mengamalkan, ya. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ini penting ya. Nah, jadi jangan bertengkar depan umum, walaupun tidak mudah. Apa yang disampaikan dengan melakukannya tidak semudah apa yang disampaikan ini, tapi harus kita belajar untuk tetap bisa. Satu, ya, usahakan jangan sampai bertengkar depan umum. Dua, beri waktu kepada pasangan untuk menenangkan diri. Artinya, ketika kita bertengkar, jangan langsung menekan supaya baikan. Itu biarkanlah saja mereka bertengkar begini begitu, biarkan saja dulu mereka. Berilah ketenangan kepada mereka. Berilah berpikir sejenak. Mana yang benar, mana yang salah. Itu ya, dua. Nomor tiga, jangan ngadu kepada orang-orang di luar kita. Ya, jangan pernah mengadu
kepada orang-orang di luar kita. Mengadu ke siapa? Ke orang tua, ke saudara ipar, ya, apalagi kepada tetangga, apalagi kepada teman-teman kita. Yang paling fatal ini biasanya perempuan ada yang bercurhat kepada teman cowoknya, teman kenalannya. Ini hal yang fatal. Ini hal yang fatal. Ya, sekali lagi jangan sampai pernah menceritakan atau curhat ke siapapun di luar kita berdua. Kepada bapak, kepada ibu, kepada saudara laki-laki, saudara perempuan, kepada orang lain, kepada apalagi tetangga, apalagi teman cewek, teman cowok. Sudah, tidak usah pernah bercerita. Kenapa? Kalau bercerita, ini bukan hanya bukan biasanya bukan menimbulkan solusi, bukan ada solusi, tapi akan ada masalah yang baru. Akan ada saran-saran baru. Iya, syaratnya kalau sesuai dengan permasalahan yang kita jalani. Yang tahu bisa menyelesaikan masalah itu ya kita sendiri, suami dan istri. Urusan ini berdua. Jangan sampai orang lain ikut campur dalam rumah tangga kita. Ini, perhatikan ini. Ini biasanya banyak di luar sana kita bercerai gara-gara orang tua. Kita bercerai gara-gara teman. Kita bercerai gara-gara saudara. Kenapa? Karena percurhatnya kepada keluarga, curhatnya kepada orang lain. Ya, ini penting sekali. Nah, terus nomor 4, jangan sampai mencaci-caci, ya. Jangan sampai mencaci-caci, artinya mengolok-olok. Jangan sampai mencaci-caci keluarga pasangan kita. Ini biasanya mudah sangat-sangat menyakitkan kepada pasangan. Ini tahan. Misalnya kita bertengkar dengan istri, langsung mencaci-caci keluarganya si istri, jangan. Atau istri juga jangan mudah mencaci-caci keluarganya suami. Seemosi apapun kita tahan. Kenapa? Karena istri itu tempat pelabuhan hati kita, tempat makan untuk kita, tempat untuk cuci pakaian untuk kita, ya, tempat kebutuhan batin juga, tempat untuk makan bersama, bahagia bersama, susah bersama. Jadi apapun emosi kita tahan. Ingat ketika kita butuh, ya, ingat ketika kita senang bersama, bahagia bersama. Yang pasti manusia itu tidak akan ada yang sempurna, semua butuh kekurangan, termasuk kita sendiri. Makanya jangan pernah membiasakan orang, menvonis orang, oh kamu sampean begini, sampean begitu. Jangan terlalu begitu, karena kita sendiri pun juga banyak salah, kita sendiri juga banyak hal yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita perbaiki. Makanya jangan mudahlah menyalahkan orang lain. Ya, harus kita, kalau kita orang lain salah, ya kita evaluasikan kepada kita sendiri, biar kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Ya. Nomor 5, jangan curhat dengan lawan jenis. Nah ini ya, nomor 5, jangan curhat kepada lawan jenis, memicu perselingkuhan. Ini yang paling fatal ini. Jadi kalau ada perempuan bertengkar dengan suaminya, terus curhatnya kepada lawan jenis, baik temannya, tetangganya, ini yang akan membuat perselingkuhan. Ya Allah, selingkuh itu ya hal yang fatal. Selingkuh itu hal yang fatal. Kalau orang yang punya suami, orang yang beristri itu sayang-sayangan, senang-senangan, itu akhirnya akan tidur-tiduran. Pasti laki-laki itu akan lebih mudah mengucapkan sayang, dan ujung-ujungnya kan hanya mau meniduri, ujung-ujungnya hanya mau tidur bersama, mau sesuatunya daripada istrinya. Ketika sesuatunya didapatkan, kita ditinggalkan. Yang rugi siapa? Istrinya, pihak perempuannya. Makanya pihak perempuan hati-hati, yang pihak suami itu memang harus lebih hati-hati, karena apapun yang terjadi, namanya zina, ya, namanya dekat dengan istri orang, itu dosa besar. Ya, mendekati istrinya orang dosa besar. Jadi laki-laki itu zina dengan perempuan yang tidak punya suami, dengan zina dengan perempuan yang punya suami, itu lebih besar dosanya bagi orang yang punya suami. Itu namanya zina muhson, ya, zina orang yang punya keluarga. Ini lebih besar dosanya. Dan itu 40 tahun ya.
40 tahun tidak diterima segala amalnya, segala sholatnya, segala amal baiknya tidak diterima oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara kita zina satu kali. Nah, ini ada teman saya kemarin curhat ya kepada saya, ini berlangsung 1 tahun pacaran 1 minggu itu zina 3 kali, dan zinanya di apa, di gudang rusak. 1 minggu 1 tahun 1 minggu 3 kali berlangsung 2 tahun, itu berapa dosanya? Nah, akhirnya ketika hamil ditinggal karena pihak apa, pihak istrinya itu dan keluarga tidak setuju. Nah, ya itu tetap dosa ya, tapi insya Allah ya. Jadi mungkin kita itu juga, saya pun juga sama, tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi kita memang harus hati-hati kan, harus hati-hati. Tidak ada kiai, tidak ada lora, tidak ada gus, dan tidak ada orang biasa. Kalau namanya nafsu itu sama, kalau namanya takwa, apa namanya, kesalah itu tetap sama. Yang beda itu hanyalah takwa kepada kita, iman kepada kita, dan apa, hidayah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya alangkah indahnya itu memang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan indah, langkah ini akan menyenangkan, dan dai ini mampu untuk bersujud kepada Allah, dan kita bisa menjauhi dari hal-hal yang perbuatan yang buruk dan menyenangkan di segala arah dan segala langkahnya. Pokoknya hadiah yang paling indah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya jauh takwa, kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan jauhi larangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah ini luar biasa. Iman, hidayah ini luar biasa. Iman itu kan percaya kepada Allah. Tapi kalau hidayah mampu kita melakukan hal-hal yang baik, mampu bersujud, mampu berzikir, mampu berbuat baik. Ini hidayah. Saya yakin hal yang paling indah itu memang hidayah. Bukan inayah ya. Kalau inayah itu perempuan. Nah, itu nomor 5. Nomor 6, jangan curhat di sosmed karena bisa menimbulkan fitnah. Nomor 6 ya. Jangan juga curhatnya di media sosial. Ini biasanya kalau laki-laki jarang ya. Kalau laki-laki memang jarang senang curhat di media sosmed itu. Tapi kalau perempuan itu sangat sering curhat di media-media sosial. Contohnya di status di WA, atau status di Facebook, atau di TikTok. Nah, jangan curhat begitu. Biasanya perempuan sangat rawan. Itu 80% perempuan itu curhatnya di situ. Ya. Akhirnya banyak laki-laki yang jahil ditanya, "Sabar sayang, tetap semangat kan." Ini hati-hati. Biasanya yang sering curhat itu dikurangi atau janganlah. Biar tidak menimbulkan fitnah atau asumsi-asumsi yang lain yang mesti menimbulkan hal yang fatal untuk di kemudian hari. Nah, ya, itu nomor 5. Nomor 6, nomor 7, setelah selesai adu pendapat dan sadar saling menyadari, ini harus hati-hati dan harus saling maaf-maafan, harus menyadari diri. Jangan sampai pernah antara suami dan istri itu merasa paling benar. Ya, atau jangan merasa paling benar, atau merasa benar terus, jangan begitu. Sekali-kali mengalah, sekali-kali ya memaafkan atau minta maaf. Insya Allah tidak ada hal yang pantas untuk kita ucapkan setelah bertengkar selain permintaan maaf dan permohonan maaf dan saling menyadari ya. Tidak usah terlalu menvonis istrinya merah, suaminya begitu, tidak usah terlalu begitu. Kita itu sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, dan kita itu sebenarnya nanti di kemudian hari akan menjadi apa, dan kita itu akhirnya apa kita tetap seperti ini, apa kita lebih baik. Bisa jadi kita sehari ini jelek, besok lebih baik. Banyak kan penjahat, preman, mantan preman jadi kiai besar, mantan preman menjadi mantan pelacur menjadi orang yang sukses di kemudian hari, sukses di imannya maksudnya. Nah, ini kan tidak, sama-sama tidak tahu. Cuma intinya kita harus saling melengkapi, saling menyempurnakan. Biasanya Allah sangat sering memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan itu teman-teman, sahabat-sahabat, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita
bagi ya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, semua itu mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu bisa kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.